Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, everyone? I hope you are doing good today. Okay, in this occasion, I'll be very pleased to share with you about um, today's uh, new topic. We are going to discuss about how to introduce yourself in business situations. Sometimes we are confused how the way we could introduce ourselves in a business context. Literally, there are some aspects that we have to consider if we want to make very impressive introductions in business situations. What are what are the aspects? What are considerable aspects that we have to do when we are introducing oneself in a business situations? Here we go. So there are 5 aspects that we have to know if we want to introduce ourselves in professional business situations. The first one is introducing your name and job title. The second one is describe your objective. The third one, take control of your body language. The fourth, describe why you are valuable. And the last one, recognize the culture. So there are 5 aspects that we have to consider if we want to make very impressive and professional introductions in a business situation. We are going to describe a little bit more uh, the aspects of doing uh, introductions in business situations. What we have to do at the first point, when introducing yourself, include the information you want the other person to remember from your conversations. So mostly the people, when they get introduce each other, they will introduce name. They will introduce their name and job position. What are you doing? What do you do? What is your job position? So at the first uh, meeting, you meet someone in very official business situations. You've got to introduce your name and your job positions. Your audiences may be familiar with your name or industry. Yeah. Establishing your position may help explain why you approach them. So you should be able to introduce yourself, yeah, and what you do, what you do, what is your job, and where do you work, so that you can build uh, a good relation with the other people in one business meeting. For example, if it's for a job interview, if it's for a job interview, they might have set up a meeting with you. So the industry or the company will the company uh, will arrange uh, the meeting. If you are invited in the official meeting, so you should be able to provide your name and your job position. Sometimes we will be given name card
or mostly it is, I mean, what is it? It's commonly named, or it's commonly called name tag. So you'll be given a name tag, and in your name tag will be what is it? Will be written your name and job positions, and possibly your what is it? Your industry where you work. So that's the first point that we have to consider. Itu poin yang pertama ya kawan. Ketika kita dalam satu pertemuan atau event resmi dalam konteks bisnis, maka poin yang pertama yang harus kita sampaikan ya, adalah informasi tentang your personality, your personal background. So the way how you describe your personal background at the first meeting, will make a good impression, supaya membuat satu kesan yang baik ya di pertemuan yang pertama kita ketemu dengan orang asing, ya, ketemu dengan kolega bisnis, klien dan sebagainya. Maka kita harus bisa mengenalkan diri, siapa kita, dari mana kita, sebagai apa kita ya hadir dalam satu event atau satu meeting tertentu. Apakah kita merepresentasikan perusahaan atau kita diberikan surat tugas ya sebagai delegasi kah mungkin, atau merepresentasikan pimpinan ya dan sebagainya. Baik, itu yang pertama ya. And the second one is describe your objective. After providing the necessary information about your personal background, so you can follow up with something personal to you, depending on the context. So if you are attending a network event, you can begin by discussing your objective for attending the event. Jadi kita juga harus bisa memaparkan atau menyampaikan alasan logik kenapa kita diundang atau kita hadir dalam satu event tertentu atau dalam satu pertemuan bisnis resmi ya. Jadi kita harus bisa memaparkan tujuan. Mau ngapain sih kita di sini nih? Ya, apa sih tujuan kita? Tentu kan perusahaan memberikan surat tugas atau perusahaan kolega kita memberikan undangan pada kita memiliki tujuan khusus ya. There must be very special purposes why you are invited in one official meetings or in seminar, yeah, or the event. So you have to be able to begin by discussing your objective. Why are you attending this event? Jadi kenapa saudara ikut hadir berpartisipasi dalam event ini, dalam event tersebut ya. Such as meeting interesting like-minded people or learning more about the industry. Jadi agar supaya memang membangun ketertarikan untuk bisa diskusi lebih jauh lagi apa yang mungkin bisa kita kerjakan ya, dan tentu ya salah satu manfaatnya kita bisa bertemu dengan banyak orang, kita bisa membangun relasi, network, dan kerjasama, ya, kolaborasi. So when introducing yourself to an interviewer, you can briefly explain why you are interviewing. Kalau misalkan contoh ya, dalam satu event interview atau sesi interview, you have to be able to explain briefly why you are interviewing for that particular job. Kita harus bisa memaparkan alasannya kenapa kita diberikan kesempatan untuk mengikuti sesi interview dalam satu pekerjaan yang ditawarkan.
satu kesempatan pekerjaan atau posisi pekerjaan yang ditawarkan. So why you are a worthy candidate for it, dan kenapa memang saudara ini punya nilai, ya. Kita harus bisa menunjukkan bahwa kita punya nilai. Itu tujuannya, ya. Di poin yang kedua, kita harus bisa memaparkan tujuan atau maksud secara logik, ya. Kenapa kita hadir atau berpartisipasi dalam satu event tertentu, ya, di dalam konteks bisnis. Oke, jadi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah you have to be able to describe your own objective logically and as relevantly as possible, dan juga ya relevan, harus relevan. Kita bisa jelaskan alasan alasan mendasar kenapa kita ikut serta dalam satu kegiatan atau event tertentu. Jadi tadi itu, ya, kita sebutkan manfaatnya banyak sekali, ya. Salah satu diantaranya kita bisa membangun network dan kerjasama. Nah, itu, ya, teman-teman. Tentu kita harus menyusun outline. Kita harus bisa menyusun outline sebelum kita sebelum kita hadir dalam satu sesi formal, satu event tertentu. Kenapa? Why do we have to make an outline? Kenapa kita harus buat outline? Ya, tadi itu tujuannya agar kita bisa memaparkan alasan secara logik dan relevan, ya, apa yang nanti akan kita sampaikan pada kolega bisnis kita atau klien kita, ya, dalam satu event tertentu. Nah, jadi supaya terarah gitu, ya, teman-teman. Baik, berikutnya number 3 is you've got to take control of your body language. So you have to manage your body language when you are having a conversation, yeah, with your colleagues. Yeah. Your body language conveys information about your mood and intent. So you've got to control your body language to appear calm and professional in any situations. Dalam situasi apapun kita harus bisa mengontrol, memanage, ya, gerak tubuh kita, gestures kita, ya, lebih tenang gitu, ya. Dan kita juga bisa menunjukkan bahwa kita punya nilai, ya, kita punya kualifikasi, ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing, ya, dalam satu event atau kegiatan seminar misalkan, contoh gitu, ya. Kita juga memang punya add value karena memang kita merepresentasikan perusahaan di mana kita bekerja gitu kan, teman-teman. A warm handshake is an example of appropriate body language when meeting a new person. Jadi kalau kita ketemu dengan orang, pasti umumnya kita pasti bersalaman dong. Ya. Nah, cara yang lebih efektif, ya, ketika kita ingin mencoba menjalin relasi dengan kolega baru atau dengan teman baru, tentu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah we've got to make a firm handshakes. Jadi, berjabat tangan, ya, sesuai dengan konteks bisnis. Ya, seperti biasa saja berjabat tangan umumnya. Gitu, kan. Maintaining eye contact with the person speaking is also considered polite. Jadi kalau kita bicara tuh, ya, memang harus memperhatikan lawan bicara kita. Bukan lawan bicara kita sedang menyampaikan informasi, kemudian kita mengalihkan pandangan. Nah, itu it's called impolitely. That is impolite attitude. So we have to be able to maintain, yeah, eye contact when we are having contact with other people.
So this demonstrate that you are paying attention to the conversations. Ini menunjukkan bahwa saudara memberikan rasa hormat ya kepada lawan bicara. So if you are unfamiliar with the customs, kalau tidak apa namanya atau kalau belum biasa gitu dengan budaya tempat di mana kita ditugaskan ya untuk apa namanya memenuhi event atau undangan. So you have to be able to observe the body language of those around you and model your behavior of them. Ya coba diamati gitu. Kira-kira kultur ya perusahaan yang kita kunjungi itu seperti apa. Kemudian lingkungannya juga kita harus bisa amati agar kita bisa beradaptasi tentunya ya teman-teman. Jika kita tugaskan misalkan contoh untuk menghadiri satu event seminar internasional ya atau konferensi internasional, maka salah satu cara efektif yang biasa saya lakukan itu adalah saya mencoba untuk melakukan satu observasi, pre-observasi dulu, observasi sebelum kita mengikuti konferensi internasional tersebut. Kita harus cari tahu dulu secara detail gitu informasinya bahwa konferensi internasional ini esensinya apa sih gitu kan. Ini akan membahas tentang apa sih topik atau isu-isu yang didiskusikan nanti apa saja sih. Kemudian feedbacknya apa sih gitu. Ya, setelah mengikuti atau berpartisipasi dalam satu kegiatan konferensi tersebut. Nah, itu yang perlu kita lakukan ya teman. We have to be able to observe before we attend the event before we attend the conference. Sebelum kita hadir dalam satu meeting atau konferensi, maka ada baiknya gitu ya kita lakukan satu observasi kecil gitu. Cari tahu dulu gitu kan ya, kita coba lakukan mini riset lah kan bisa banyak informasi dari berbagai sumber kita dapatkan ya. Salah satunya sekarang kan teknologi semakin luar biasa ya, we can find more information by googling. Ya. Baik, berikutnya. So the next point is describe why you are valuable. Kita juga harus bisa menggambarkan ya, saudara ini punya kualifikasi. Kita ini punya kualifikasi. Kita punya kompetensi di bidangnya masing-masing. Karena dalam satu konferensi itu kita akan membangun satu network ya. Dan tentu tujuan kedepannya adalah kita bisa bekerja sama secara kooperatif ya. Dalam melaksanakan satu program-program tertentu ya. So there might be there might be a big possible. We can build we can build collaborations. Kita bisa membangun suatu kolaborasi ya, dengan kolega kita, dengan partisipan yang lain ya, untuk mengerjakan program-program tertentu ya, yang sesuai dan relevan dengan kebutuhan ya. So make yourself stand out against other candidates. Bikin kita pede aja. Usahakan kita pede gitu ketika kita berhadapan dengan orang lain ya. Or work colleagues by describing your unique skills and experience in your introduction. Ketika kita coba mengenalkan diri, maka kita harus menunjukkan bahwa kita punya kita punya rasa percaya diri. Kita punya pengalaman, kita punya kemampuan tertentu ya, atau skill unik ya yang kita miliki. Ya tentu contoh konkretnya adalah ya, kita bisa kita boleh menyampaikan bahwa kita boleh menyampaikan background pendidikan ya, salah satu contohnya gitu. So we are allowed to we are allowed to describe
your education background. Bisa kita menjelaskan tentang background pendidikan lah salah satu contohnya. Unique skills ini. Apa sih kualifikasi pendidikan yang sudah kita tempuh? S1, S2, S3 di mana saja. Ya, nah, itu bisa ya teman-teman kita sampaikan ya pada sesi introduction. Tentu ya sesuai kebutuhan ya. It depends on what is it, the contextual it depends on the contextual situations. Jadi memang tergantung pada situasi secara kontekstual, teman-teman. Yang paling penting adalah kita harus bisa menunjukkan kualifikasi kita ya. Kita harus bisa menggambarkan kualifikasi kita dan pengalaman kita ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam satu event tertentu atau dalam satu pertemuan resmi. An interesting introduction can jumpstart an interview, or if you are in a group setting, can attract attention away from important context. Jadi kalau perkenalannya menarik, gitu kan, kita bisa mengontrol gestur kita, body language kita juga bisa memaparkan personal background kita atau personal identity kita dengan menarik, maka orang juga akan tertarik dengan kita. Gitu. Apalagi kalau kita talkative, ya. Talkative itu kita supel gitu ya, kalau orang kita bilang itu. Kita bisa adaptif ya, dalam lingkungan tertentu. Ya. Baik. So consider what makes you a valuable candidate for a position or a good contact to have. Jadi ini juga bisa dipertimbangkan ya, kalau kita memang punya kemampuan atau skill tertentu, kita punya kualifikasi, maka tunjukkan bahwa kita itu layak gitu ya, menduduki satu posisi yang memang ditawarkan. Include your most memorable strength in your introductions. Dan boleh juga kita masukkan satu kelebihan yang kita miliki ya, agar dalam sesi introduksi atau dalam sesi diskusi dalam satu pertemuan tertentu, lawan bicara kita atau kolega bisnis kita itu bisa mendapatkan informasi yang sangat berharga gitu dari pengalaman dan kualifikasi pendidikan yang sudah kita dapatkan gitu, yang bisa kita share ya, dan kita bisa kita bisa mendapatkan atensi tuh teman-teman dari kolega bisnis kita ya. Jadi dua poin yang perlu kita ingat di sini ya, unique skills and your experiences in your describing why you are valuable in one official meetings or conference. And the last one is recognize the cultures. Kita harus bisa mencoba mengamati ya, mengetahui lebih jauh itu budaya organisasi, budaya perusahaan yang kita kunjungi seperti apa. Atau ketika kita diberikan tugas untuk mengikuti konferensi, maka kita juga harus bisa mengamati seperti apa sih kultur budaya organisasi atau sosial di satu tempat tertentu gitu kan. Being respectful of custom is an important part of making a good impression. Jadi memang cara bagaimana kita menghormati kultur orang ya di luar sana itu merupakan satu kesan yang sangat baik ya. Kalau ada peribahasa mah kalau kita sopan, orang juga akan lebih sopan pada kita gitu ya. So investigate the company you're interviewing with to learn as much as you can about their company culture so that you can customize your introduction to them. Jadi memang kita harus melakukan investigasi teman-teman. Kita lakukan coba sedikit mini riset lah. Penelitian kecil gitu. Gimana sih kondisi perusahaan atau industri yang memang nanti kita ditugaskan untuk memberikan mungkin
materi di sana, atau kita ditugaskan untuk ikut serta dalam satu kegiatan-kegiatan tertentu di sana, ya kita harus bisa melakukan satu mini riset lah gitu. Agar kita bisa mengantongi banyak informasi ya, atau detail informasi ya, selama kita berada di tempat di tempat tersebut, atau di tempat perusahaan kita menugaskan untuk hadir ya, dalam satu event tertentu. Baik, you may feel more comfortable using a casual tone if they are casual company. Yeah. If you are attending an event, do some research on the event's formality. Itu ya teman-teman. Intinya kita harus bisa melakukan mini riset. Kita lakukan coba penelitian kecil ya, agar kita bisa punya gambaran apa yang harus kita lakukan ya selama kita ditugaskan di tempat baru gitu ya. Misalkan teman-teman diberikan kesempatan untuk mutasi naik jabatan di perusahaan pusat misalkan ya, ditempatkan di perusahaan pusat gitu, maka kita sedikitnya harus cari tahu kita harus sedikitnya cari tahu ya, bagaimana kultur organisasi, kultur sosial di sana seperti apa, adaptasi sosial di sana juga seperti apa, ya, agar kita punya gambaran gitu kan. Kemudian juga bisa nanti kita ke depannya bisa menyusun big plan gitu ya, rencana besar gitu untuk kita bisa lakukan. Okay guys, thank you so much for your kind attention. Thank you for your support, and don't forget, please like and subscribe. I'll see you again in the next video lessons. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.